Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Marilah kita memulai hari ini dengan sukacita dan penuh syukur. Melalui Gema Fajar Citraland, kita bawa pujian bagi Tuhan, kita beribadah menyembah Tuhan, memulai segala aktivitas. Mari kita akan bersama mendengar firman. Sebelumnya kita berdoa. Mari berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Allah sumber hidup dan panjang umur. Kami berterima kasih banyak untuk hari yang baru yang Engkau beri bagi kami. Kami berterima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau anugerahkan. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menikmati hari baru. Kami percaya ini semua karena kasih sayang Tuhan melalui pengeras suara yang diprakarsai oleh tim dalam Gema Citraland, Gema Fajar Pagi Citraland. Maka kami rindu untuk mendengar, membaca dan menghayati firman-Mu. Buka hati kami Tuhan pagi ini, supaya bejana kehidupan kami akan diisi dengan aliran air kehidupan yang menyegarkan kami, mengenyangkan kami, memenuhi kedahagaan kami, sehingga kami kuat, kami tidak menjadi lemah, kami tidak akan pernah putus asa dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Maka biarlah Tuhan firman ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari ada santapan rohani bagi kita pagi hari ini. Saya rindu kita yang diberi kesempatan untuk membaca firman. Mari buka Alkitab kita, Ibrani 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian saudara firman Tuhan pagi hari ini yang memberkati kita. Karena itu diberkatilah kita semua yang sudah membaca, mau menghayati, melakukan dan memelihara firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang sempat mendengarkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, sungguh kita bersyukur walaupun kita masih diperhadapkan dengan masa-masa pandemi. Tapi kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa sekarang ini kita masih diselamatkan oleh Dia. Kita bersyukur bahwa kita sangat berterima kasih kepada Tuhan karena ada banyak orang di sekeliling kita yang tak mampu untuk menyatakan syukur. Banyak orang yang putus asa, banyak orang yang kecewa. Tapi hari ini, pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita Bapak Ibu, kita diingatkan dengan tema jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang menjadi lemah dan putus asa oleh karena tekanan hidup, karena tidak ada jalan keluar, seakan-akan persoalan lebih besar daripada Tuhan. Sementara orang percaya seharusnya mengimani dan mengamini bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalah dan persoalan yang dihadapi. Karena itu pada pagi hari ini rema firman Tuhan
kepada kita dalam surat Ibrani mengingatkan kepada kita untuk hidup tidak menjadi putus asa, untuk hidup tidak menjadi lemah, tetapi kuat dalam menghadapi berbagai hal. Maka hendaknya kita melakukan beberapa hal, bukan kata pembawa firman, tetapi kata firman Tuhan. Hari ini dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3 mengingatkan kita. Pertama, untuk kita tidak menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa, tanggalkanlah dosa. Tanggalkanlah dosa. Jika ada kelemahan-kelemahan dosa yang kita perbuat sampai pada detik ini, minta ampun dan bawa pertobatan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengubah dan merubah kehidupan kita. Kalau kita bertobat, pikiran kita menjadi positif, hati kita menjadi gembira, dan kita akan plong dalam menjalani hari ini. Karena itu hal yang kedua, tips bagi kita dari firman Tuhan ini, mari berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, kita tahu kalau kita ada dalam sebuah perlombaan, banyak orang yang menginginkan kita kalah, tapi ada banyak di sekeliling kita yang menginginkan kita untuk menang. Ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang berteriak maju terus, tetapi ada orang yang banyak berteriak biarlah dia kalah. Kita akan pilih di mana? Ketika kita akan putus asa dan menjadi lemah, berarti kita akan memilih kekalahan. Tetapi jika kita berpikir bahwa Tuhan ada di pihak kita, Tuhan akan membela kita, berarti kita akan maju dengan tekun. Hal yang ketiga, saudara, mari dengan rendah hati, supaya kita tidak putus asa, kita tidak menjadi lemah. Lakukanlah segala sesuatu dengan penuh ketekunan tanpa bantahan. Kita ingat Yesus Kristus dalam perjalanannya, dalam karirnya, dalam perjalanan menuju penderitaan sekalipun, orang membantah dia, orang menghina dia, tapi tidak sepatah kata pun yang dia ucapkan untuk mencela orang-orang yang tidak menyenangi dia. Mungkin hari-hari ini saudara sampai detik ini masih ada pergumulan yang saudara hadapi. Saya dan saudara hadapi tidak akan pernah sepi sebelum kita mengakhiri di dunia ini. Tetapi selagi kita ada dalam pengembaraan di dunia ini, pasti saudara, kita akan menghadapi fitnahan, kita akan menghadapi bantahan, kita akan menghadapi siksaan dan semua penderitaan itu. Tapi kata firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Kita hanya akan perlu satu kekuatan kita, senjata kita, yakni ketekunan dan kesabaran. Hanya dengan tekun dan sabar, kita akan menjadi kuat, tidak akan menjadi lemah. Setan boleh ada di tengah-tengah kita, iblis boleh ada di tengah-tengah kita, tetapi tidak akan pernah bisa merenggut kita, mengalahkan kita, karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, walaupun mata kita tidak akan pernah melihat apa yang akan terjadi di depan kita, pujian kita mengawali pagi ini, tak ku tahukan hari esok, tapi ada tangan Tuhan yang memegang hidup kita. Amin saudara. Maka yakinilah, berjalanlah dengan iman, tetaplah bertekun dalam iman. Hanya dengan percaya Yesus memberi kemenangan, kita akan memasuki hari-hari ini, bulan-bulan yang baru, di bulan yang kelima tahun 2021 dengan berkemenangan. Hanya bersandar, andalkan Dia dan kekuatannya, bukan kekuatan kita. Kekuatan manusia sekali kelak akan habis, karena kita diciptakan oleh Tuhan hanya seperti bunga. Ada saat kita akan berkembang, pagi kita berkembang, tapi sore kita lisut dan layu. Tidak akan ada yang dibanggakan, tetapi hanya Yesus yang kita banggakan. Walau tak akan ada yang kita lihat. Mungkin saudara hari-hari ini, Tuhan beban saya terlalu berat, sakit saya belum sembuh-sembuh. Jangan menjadi lemah dan putus asa. Mungkin usaha saya sementara ada dalam kemunduran. Jangan putus asa, jangan menjadi lemah saudara. Tetapi mari bawa semua itu kepada Tuhan. Yakin jika Tuhan ada di pihak kita, Dia akan membela kita, kita akan berkemenangan. Selamat menjalani hari ini dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Pasti Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran
kebenaran firman-Mu yang begitu sederhana yang telah kami terima pada kesempatan pagi hari ini. Kami telah diingatkan untuk bertekun dalam iman. Kami tidak akan menjadi goyah, kami tidak akan menjadi lemah dan putus asa ketika menghadapi hari-hari ini. Engkau tahu Tuhan, hari-hari ini kami masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 virus corona. Walaupun Tuhan ada banyak di sekitar kami yang sudah mendapatkan vaksin, tetapi tidak sedikit juga yang belum menerima vaksin. Namun Tuhan, kami percaya Engkau adalah pembela kami yang hidup. Engkau akan menuntun kami, Engkau memberi perlindungan bagi kami. Tangan-Mu yang kuat akan menopang kami. Karena itu pagi hari ini dengan firman yang sudah kami baca, kami dengar, kami hayati dan kami renungkan, jadikanlah itu sumber kekuatan bagi kami. Seketika kami berjalan maju, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Seketika kami menghadapi tekanan-tekanan hidup, kami menghadapi banyak persoalan-persoalan hidup, kami tahu kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Pagi hari ini kami akan memulai segala sesuatu dengan sukacita, karena Tuhan sudah memberikan sukacita bagi kami melalui nafas hidup, melalui kesehatan dan kekuatan. Anugerahkan kami hati yang gembira dan selalu bersemangat memandang dalam penuh optimis bahwa Tuhan berada mengawal di depan kami. Jika ada yang sakit, Tuhan, kami mohon Engkau sembuhkan. Jika yang ada yang dalam pergumulan, dalam hubungan suami istri, orang tua dengan anak, siapapun Tuhan, kiranya Engkau yang akan mengerjakan karya keselamatan-Mu. Engkau akan memberikan kami kesatuan, kasih dan cinta yang dilandaskan pada kasih dan cinta kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak karena melalui Gema Fajar Citralen pagi hari ini, Engkau memakai kami semua untuk saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Pemerintah bangsa dan negara kami Engkau berkati Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Engkau memberkati tempat-tempat tinggal kami, Engkau memberkati Tuhan yang ada dalam satu persekutuan di tengah-tengah masyarakat Citralen saat ini. Ketika Engkau memakai rumah ini, keluarga Penatua Rumpas Lunda, untuk menjadi tempat disiarkannya Gema Fajar Pagi Citralen, Tuhan, Engkau pakai Ibu Penatua, Bapak dan sekeluarga dengan luar biasa, tapi juga tim yang mengelola akan pelayanan ini. Kami tahu Tuhan, dalam pribadi keluarga diberkati oleh Tuhan, dan semua yang bergabung dalam persekutuan Gema Fajar Citralen, kami percaya tetap diberkati oleh Tuhan. Segala karya, usaha, kerja kami hari ini, esok dan seterusnya, biar ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Ketika kami tidak melihat apa yang ada di depan kami, kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan merenda kehidupan kami. Hari depan kami yang sungguh ada, harapan kami yang tidak akan pernah hilang, tetap disiapkan oleh Tuhan. Ingatkan kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap tekun, untuk tetap sabar dan tahan uji dalam menghadapi segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Engkau pakai kami untuk menjadi bagian dalam hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah kami yang telah beribadah pagi ini dengan harapan kerinduan kami. Biarlah berkat Allah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai kami sekalian hari ini, esok sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Shalom. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.